Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini akan membahas tentang analisis risiko, Markov analysis, dan simulasi Monte Carlo. Pembahasan tentang berupa analisis risiko, Markov analysis, simulasi Monte Carlo, dan contoh kasus. Analisis risiko akan membahas tentang identifikasi risiko, analisis risiko, teknik analisis risiko, berupa HAZOP, HAZIT, HACCP, skenario analysis, dan root cause analysis. Dilanjutkan dengan Markov analysis dan simulasi Monte Carlo. Analisis risiko. Berikut ini ada quote tentang analisis risiko. Take risk, ask big question, don't be afraid to make mistakes. If you don't make mistakes, you are not reaching for enough. Quote ini menyarankan kita untuk ambillah risiko, tanyakan pertanyaan-pertanyaan besar, dan jangan takut untuk membuat kesalahan. Karena jika kita tidak membuat kesalahan, kita tidak akan mencapai hal-hal yang besar, hal-hal yang kita butuhkan. Baik, analisis risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan atau peristiwa atau kejadian. Contoh, analisis risiko COVID-19 dan prediksi risiko COVID-19. Kondisi awal COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020 lalu, tepatnya di bulan April, terdapat lebih kurang 1.775.210 kasus COVID-19. Itu di April ya. Nah, manajemen pengelolaan epidemik dan pengendalian risiko COVID-19 berupa perencanaan jangka menengah, menghimpun studi literasi, pengendalian logistik untuk epidemik. Dan selanjutnya prediksi risiko COVID-19, penggunaan simulasi, simple exponential smoothing, dan lain-lain. Teknik analisis risiko ini terkait hazard atau bahaya. Ada HAZOP, HAZIT, dan HACCP. Sedangkan beberapa teknik analisis risiko lainnya berupa skenario analysis dan RCA. Hazard and operability atau HAZOP. Definisi, HAZOP adalah pemeriksaan terstruktur terhadap produk, proses, prosedur, atau sistem yang sudah ada ataupun yang sedang direncanakan. Kegunaan, HAZOP digunakan untuk mengidentifikasi risiko terhadap tujuan, personil, peralatan, lingkungan, ataupun organisasi. HAZOP ini bersifat kualitatif dan dilakukan berdasarkan kata kunci yang mempertanyakan bagaimana suatu tujuan rancangan atau kondisi operasi tidak dapat terpenuhi dalam setiap langkah rancangan, proses, prosedur, ataupun sistem. Umumnya dilakukan oleh tim multidisiplin. Tahapan HAZOP antara lain yang pertama, memilih orang yang memiliki tanggung jawab dan otoritas yang mencukupi untuk melaksanakan studi HAZOP. 2. Mendefinisikan tujuan dan lingkup studi, serta menetapkan sekumpulan kata kunci untuk studi. 3. Membentuk tim studi HAZOP, serta melakukan workshop HAZOP. Cakupan workshop HAZOP itu sendiri yang pertama, memecah sistem menjadi elemen yang lebih kecil atau subsistem. Yang kedua, menyetujui tujuan desain dari masing-masing subsistem dan mengaplikasikan kata kunci.
terhadap hal-hal yang terdapat dalam masing-masing subsistem untuk mengidentifikasi simpangan yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan. Lalu menyetujui penyebab dan dampak dari setiap hasil yang tidak diinginkan yang telah teridentifikasi dan menyarankan penanganan serta pencegahan yang diperlukan. Ketiga, mendokumentasikan diskusi dan menyetujui langkah-langkah yang akan diambil untuk menangani risiko yang telah diidentifikasi. Contoh hasil studi HAZOP antara lain seperti ini. Ada kata kunci, ada deviasinya, ada penyebab, ada dampak, dan ada pengendalian. Di sini contohnya ada kerusakan, dan pengendaliannya berupa tindakan maintenance pencegahan ya, preventive maintenance, dan pemeriksaan rutin. Selanjutnya, selain HAZOP, ada lagi yang namanya Hazard Identification atau HAZID, disingkat dengan HAZID, adalah metode sistematis dan bersifat high level yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya yang dapat mengancam pencapaian tujuan suatu sistem atau proyek. Tujuan dari HAZID sendiri adalah yang pertama, mengidentifikasi bahaya utama yang terkait dalam suatu proyek atau sistem. Yang kedua, mengidentifikasi proses atau fase dalam proyek atau sistem yang dapat menyebabkan munculnya suatu bahaya. Yang ketiga, mempertimbangkan bahaya yang dapat muncul dalam setiap alternatif rancangan proses. Yang keempat, mengidentifikasi perubahan besar yang dapat terjadi terhadap rancangan sistem. Selanjutnya, beberapa poin penting terkait HAZID. Pertama, HAZID umumnya dilakukan di fase perancangan awal. HAZID mencakup semua aspek proyek ataupun sistem, baik permasalahan internal seperti konstruksi, commissioning, operasi, dan perawatan, hingga faktor eksternal seperti dampak lingkungan dan komunitas sekitar. 2. HAZID merupakan milestone kunci dalam fase rancangan konseptual, front-end engineering design atau FEED, atau front-end loading atau FEL. Studi HAZID dilakukan oleh tim multidisipliner yang dibantu dengan menggunakan checklist ataupun kata kunci. 3. Untuk setiap bahaya yang telah diidentifikasi, tim akan mendiskusikan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya bahaya tersebut, dampak yang dapat terjadi, pencegahan atau mitigasi yang diperlukan dalam rancangan untuk mengatasi bahaya tersebut, dan rekomendasi yang diperlukan. Contoh hasil identifikasi HAZID seperti berikut ini. Yang pertama, misalkan kegagalan utilitas, yang kedua benda jatuh, yang ketiga bencana alam, yang keempat kecelakaan dari sumber eksternal. Di sini ada kejadiannya berupa apa, identifikasinya, terus hazardnya apa, bahayanya apa, risikonya apa, seperti itu. Selanjutnya, selain HAZOP dan HAZID, ada lagi yang namanya HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points. HACCP merupakan proses terstruktur untuk mengidentifikasi hazard dan menerapkan pengendalian atas hazard tersebut di bagian yang relevan dalam suatu proses untuk menjaga keandalan dan keamanan suatu produk. HACCP dilakukan dengan melakukan analisis terhadap diagram alur atau diagram proses dari suatu proses dan mengidentifikasi hazard yang dapat mempengaruhi kualitas, keamanan, atau keandalan proses tersebut. Prinsip dari HACCP itu antara lain mengidentifikasi hazard dan penanganan hazard yang terkait, menentukan titik di mana hazard dapat dikendalikan dan dieliminasi berupa critical control point atau CCP, menentukan batasan kritis yang diperlukan untuk mengendalikan hazard. Dengan kata lain, setiap CCP harus beroperasi dalam parameter tertentu untuk memastikan hazard dapat dikendalikan. Selanjutnya, mengawasi batasan kritis setiap CCP
dengan interval yang telah ditentukan. Lalu menentukan tindakan korektif jika proses melebihi batasan kritis yang telah ditetapkan. Selanjutnya menetapkan prosedur verifikasi. Terakhir mengimplementasikan proses pencatatan dan dokumentasi untuk setiap angka. Selanjutnya cakupan kertas kerja analisis hazard. Hazard yang dapat terjadi dapat dikendalikan dan dapat memburuk dalam suatu langkah dalam proses. Seberapa signifikan hazard tersebut berdasarkan dampak, probabilitas, pengalaman data, dan sumber literatur beserta dengan justifikasinya. Penanganan yang dapat dilakukan untuk setiap hazard. Dan selanjutnya, apakah pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan di langkah ini, atau apakah langkah ini merupakan CCP? Selanjutnya, rencana HACCP memuat batas kritis untuk mencegah hazard, memuat kegiatan pengawasan dan pengendalian yang diperlukan, memuat langkah perbaikan yang dibutuhkan jika batas kritis terlewati, dan juga memuat kegiatan verifikasi dan pencatatan yang diperlukan. Kelebihan HACCP merupakan proses terstruktur yang dapat memberikan bukti dokumentasi untuk mengendalikan kualitas serta mengidentifikasi dan mengendalikan risiko. Fokus pada praktikalitas, terutama mengenai bagaimana dan kapan suatu risiko dapat dikendalikan dalam suatu proses. Mampu mengendalikan risiko dalam suatu proses secara keseluruhan dan tidak tergantung pada produk akhir. Mampu mengidentifikasi risiko yang terjadi karena tindakan manusia dan bagaimana risiko ini dapat dikendalikan. Sedangkan keterbatasannya adalah HACCP perlu dikombinasikan dengan teknik lain untuk dapat mengidentifikasi risiko dan pengendaliannya. Contoh HACCP, contoh kasus jalan tol atau pada jasa marga ya. Seperti ini. Sini ditetapkan ada CCP hingga 7 ya. Dan di sini ada beberapa step, dan memang pada HACCP ini diperlukan tools lain ya, dan tidak bisa berdiri sendiri. Oke, lanjut, ada lagi yang namanya skenario analysis. Skenario analysis adalah model yang mendeskripsikan bagaimana masa depan akan terjadi. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko dengan mempertimbangkan keadaan di masa depan dan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi dengan skema sebagai berikut. Ada kondisi saat ini, lalu ada skenario 1, 2, dan 3, dan ada best case, expected case, dan worst case. Jadi kita buat skenario yang mencakup ada yang bisa kita buat menjadi best case, expected case, worst case. Di mana T0 min Tn adalah satuan waktu hingga T0 hingga Tn adalah satuan waktu ke 0 hingga ke N. Selanjutnya, selain skenario analysis, ada lagi yang namanya root cause analysis atau RCA. RCA dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab paling awal dari suatu risiko. RCA biasa dilakukan untuk mengevaluasi suatu kerugian besar, namun dapat juga digunakan untuk menganalisis kerugian yang bersifat global dan menentukan di mana perbaikan dapat diimplementasi. Ini contohnya analisis RCA pada kemacetan di gerbang tol. Nah, di sini ada pertanyaan why. Lalu root cause-nya apa gitu. Seperti itu, lebih simpel sebetulnya root cause analysis ini. Oke, kita masuk ke Markov analysis. Markov analysis ini merupakan salah satu proses stokastik yang cukup sederhana, merupakan suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifatnya di masa lalu, dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Konsep dasar Markov analysis, state dari sistem atau state transisi. Sifat dari proses ini, apabila diketahui proses berada dalam suatu keadaan tertentu, maka peluang berkembangnya proses di masa mendatang hanya tergantung pada keadaan saat ini dan tidak tergantung pada keadaan sebelumnya. Nah, syarat probabilitas transisi harus konstan sepanjang waktu, syarat dari Markov analysis. Poin penting,
Rantai Markov adalah rangkaian proses kejadian di mana peluang bersyarat kejadian yang akan datang tergantung pada kejadian sekarang. Syarat-syarat pada Markov Analysis: 1. Jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem sama dengan 1. 2. Probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. 3. Probabilitas transisi konstan sepanjang waktu. 4. Kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. Keadaan transisi adalah perubahan dari suatu keadaan atau status ke keadaan atau status lainnya pada periode berikutnya. Keadaan transisi ini merupakan suatu proses random dan dinyatakan dalam bentuk probabilitas transisi yang digunakan untuk menentukan probabilitas keadaan atau periode berikutnya. Contohnya, sebuah perusahaan mempunyai 220 unit mobil, namun tidak semua mobil dapat beroperasi dikarenakan mesin rusak. Data mobil yang sedang aktif dan rusak adalah sebagai berikut. Status aktif, jumlah mobil hari 1 120, hari 2 144, rusak 100 pada hari pertama, hari kedua 76 sehingga jumlahnya 220. Dalam waktu 2 hari ini terdapat perubahan, mobil yang beroperasi mengalami kerusakan dan sebaliknya. Seperti ini bisa dilihat sendiri. Nah, dari data pada slide sebelumnya dapat dihitung probabilitas transisi, probabilitas hari kedua aktif jika hari ke-1 aktif, probabilitas hari kedua rusak jika hari ke-1 aktif, probabilitas hari kedua aktif jika hari ke-1 mogok, probabilitas hari kedua rusak jika hari ke-1 rusak, berdasarkan tabel ini. Oke, lanjut. Probabilitas transisi bisa dihitung seperti ini. Sehingga diagram transisinya seperti ini. Simple ya. Tapi kalau variabelnya diperbanyak, itu akan menjadi sedikit rumit dan membutuhkan ketelitian. Baik, kita lanjutkan ke simulasi Monte Carlo. Merupakan teknik yang digunakan untuk memahami pengaruh risiko atau ketidakpastian terhadap model proyeksi dalam berbagai bidang. Contoh dan langkah umum simulasi Monte Carlo, contohnya model proyeksi keuangan, biaya atau manajemen proyek, asumsi, imbal hasil investasi, biaya atau waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kondisi masa depan tidak diketahui, dibuat suatu perkiraan berdasarkan data historis, pengalaman, atau pendapat ahli di bidangnya. Langkah umum untuk simulasi Monte Carlo ini, dibuat angka acak untuk asumsi-asumsi yang digunakan dalam rentang tertentu. Model proyeksi kemudian dihitung ulang dengan menggunakan angka acak yang digunakan. Hasil perhitungan ulang kemudian dicatat dan proses ini diulang kembali atau dilakukan iterasi. Sehingga secara ringkas dapat dibagi 5 tahapan simulasi Monte Carlo. Yang pertama, membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Yang kedua, membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Yang ketiga, menentukan interval angka acak kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Yang keempat, membuat angka acak. Yang kelima, membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Contoh sederhana simulasi Monte Carlo sebagai berikut, bisa diperhatikan. Simulasi Monte Carlo kemudian dilakukan terhadap biaya operasi proyek dengan rentang kenaikan dan penurunan sebesar 20% sebanyak 10 iterasi. Angka acak biaya proyek dan NPV proyek dengan menggunakan angka acak yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Ini iterasinya ada 10, biaya operasi dan NPV. Dari hasil simulasi Monte Carlo, sebanyak 10 iterasi tersebut dapat dilihat 2 iterasi menghasilkan NPV yang bernilai negatif, sehingga berdasarkan hasil simulasi Monte Carlo ini, kenaikan atau penurunan sebesar 20% akan mengakibatkan kemungkinan sebesar 20% proyek akan bernilai NPV negatif. Silakan diperhatikan.
Baik, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.